pembahasan selanjutnya adalah tentang reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Nah, setelah tadi kita mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi di katoda, kalian ingat bahwa ketika reaksi-reaksi yang terjadi di katoda, itu katodanya apa tidak terlalu berpengaruh, gitu ya. Tapi hal ini akan berbeda untuk reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Pada reaksi yang terjadi di anoda, jenis anodanya apa itu akan berpengaruh dalam reaksi elektrokimianya. Oke, terkhusus reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Nah, selain itu, kalau reaksi-reaksi di katoda itu didasarkan pada wujud zatnya, apakah wujudnya leburan atau larutan gitu kan. Jadi nanti yang akan mengalami reduksi di katoda itu berdasarkan wujudnya. Tapi kalau di anoda yang akan mengalami oksidasi itu berdasarkan dalam skala prioritas. Jadi nanti akan ada 3 ketentuan. Ketentuan atau prioritas yang pertama adalah ketika oksidasinya adalah anoda. Nah, misalkan kita punya nih anoda yaitu Cu gitu ya. Kalau Cu mengalami oksidasi berarti reaksinya Cu menjadi Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Ini kalau misalkan anoda yang kita gunakan adalah Cu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan anoda yang kita gunakan dalam reaksi sel elektrokimia itu adalah anoda C, kemudian PT, kemudian AU, maka itu nanti reaksi oksidasi yang terjadi itu akan berbeda. Reaksi oksidasi yang terjadi di anoda itu tidak lagi oksidasi anoda gitu, tapi nanti ada lagi. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa C, PT, dan AU ini merupakan inert. Oke, logam inert. Logam inert ini artinya dia sukar mengalami oksidasi. Artinya, kalau dia sukar mengalami oksidasi, otomatis nanti ketika kalian menggunakan elektroda berupa C, PT, dan AU, maka di anoda ini tidak akan teroksidasi. Oke, tidak akan teroksidasi. Otomatis yang teroksidasi adalah ini ketentuan yang kedua, yaitu oksidasi anion. Oke. Nah, oksidasi anion ini akan terjadi jika ini tadi elektroda yang digunakan berupa elektroda inert yaitu C, PT, dan AU. Misalkan dalam kasus ini tadi yang digunakan adalah Ki. Ki itu dia kan ionnya ada K+ dan I-. I- ini adalah anion. Otomatis nanti yang akan teroksidasi adalah I-. Oke, I- teroksidasi menjadi I2. Berarti ini I-nya harus koefisiennya 2. Berarti di sini ditambahkan dengan 2 elektron. Gitu. Nah, tapi oksidasi anion ini terjadi jika larutan yang digunakan itu bukan merupakan larutan sisa asam oksi. Oke? Kecuali sisa asam oksi gitu. Asam oksi merupakan senyawa yang mengandung oksigen. Contohnya apa? Contohnya misalkan SO4, NO3 kayak gini. Ini kan ada oksigennya, gitu ya. Nah, kalau nanti larutannya itu merupakan sisa asam oksi, berarti nanti yang teroksidasi di anoda bukan anionnya, melainkan ini ketentuan yang ketiga, yaitu oksidasi air. Oke, jadi nanti yang akan teroksidasi adalah air. Air ini akan teroksidasi ketika apa? Ketika elektroda yang digunakan adalah elektroda inert, oke, C, PT ataupun AU. Kemudian ternyata larutannya di sini tuh merupakan larutan yang sisa asam oksi, artinya dia mengandung oksigen. Berarti nanti yang akan teroksidasi di anoda adalah air.
Nah, reaksi oksidasi air itu pasti akan menghasilkan asam. Berarti 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Gitu. Oke ya, jadi untuk reaksi-reaksi di anoda itu berdasarkan skala prioritas. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kalian tahu apakah elektroda yang kalian gunakan itu termasuk inert atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti yang akan teroksidasi anoda. Kalau inert, berarti nanti yang akan teroksidasi adalah anionnya gitu. Tapi kalau ternyata nanti anionnya merupakan sisa asam oksi, berarti nanti yang teroksidasi adalah air gitu ya. Urutan prioritasnya ini gitu. Ustazah, bagaimana jika nanti anionnya adalah OH-? Apakah kalau nanti anionnya OH-, maka yang teroksidasi adalah air gitu? Ternyata tidak gitu. Karena kenapa kok gitu? Karena OH- ini kan berarti dia basa. Padahal di sini itu adalah hanya sisa asam oksi, asam ya. Ini kan basa. Berarti nanti kalau OH- berarti nanti oksidasinya juga oksidasi anion yaitu OH-. Nah, OH- itu teroksidasi menjadi 4OH- itu menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron gitu ya. Jadi untuk OH- bukan air yang akan teroksidasi, tapi ya OH- itu sendiri dengan reaksi oksidasi sebagai berikut gitu. Oke, misalkan sekarang kita ke contoh soal ya. Misalkan ada soal, tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama, larutan FeSO4 dengan elektroda besi. Yang kedua adalah leburan Al2O3 dengan elektroda grafit. Nah, untuk menentukan reaksi elektrolisis total, otomatis kamu harus mengetahui reaksi yang terjadi di anoda dan reaksi yang terjadi di katoda. Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu ya. Yang A, kata kuncinya adalah larutan. Oke, kalau larutan berarti kalian harus identifikasikan apakah nanti kationnya itu berada di sisi kiri atau di sisi kanan dari H2O pada deret volta. Nah, kita lihat dulu FeSO4 itu kalau diionkan kan menjadi Fe2 plus ditambah SO4 2-. Artinya kationnya adalah Fe2 plus. Nah, dalam deret volta, Fe2 plus ini dia berada di sisi kanan H2O. Artinya nanti dialah yang mengalami reduksi. Berarti nanti di katoda akan terjadi reduksi kation, yang mana kationnya merupakan Fe2 plus. Reduksi berarti nanti Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. Kemudian untuk analisis yang anodanya, kita lihat elektrodanya adalah besi. Anoda itu kan berdasarkan skala prioritas ya. Prioritas pertama adalah anoda untuk yang mengalami oksidasi. Jadi ini kan elektrodanya besi. Apakah Fe2 plus itu dapat teroksidasi gitu? Ternyata ya. Oke, dia bisa teroksidasi. Karena dia anodanya Fe2 plus ini kan tidak termasuk yang itu inert. Oke. Jadi nanti pakainya adalah ini. Anodanya itu adalah Fe, elektroda Fe, besi. Berarti nanti reaksi yang terjadi di anoda adalah Fe menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron. Oke, selanjutnya untuk soal yang B. Ingat, yang B ini adalah leburan Al2O3. Leburan, konsepnya kita cari dulu ion-ionnya. Al2O3 berarti itu nanti kationnya adalah 2
Al3+, kemudian anionnya adalah 3O2- gitu ya. Oke, kita lihat. Untuk leburan yang terjadi di katoda merupakan reduksi kation, berarti reduksinya si Al3+. Kalau reduksinya si Al3+, berarti reaksinya adalah Al3+ ditambah dengan 3 elektron menjadi Al. Oke, selanjutnya kita tentukan reaksi yang terjadi di reaksi yang mengalami oksidasi. Oke, di anoda. Reduksi atau katoda, oksidasi atau anoda. Nah, di sini kita lihat anionnya. Anionnya itu merupakan O2-. Sebentar, ini kita lihat lagi di soal. Elektrodanya adalah elektroda grafit. Kalau grafit berarti dia kan termasuk inert. Kalau inert berarti tidak bisa teroksidasi. Sukar teroksidasi. Berarti nanti yang akan terjadi reaksi oksidasi untuk anionnya. Nah, anionnya adalah O2-. Ingat, O2- bukan merupakan sisa asam oksi. Oke, deal ya. Berarti nanti reaksi yang terjadi di anoda merupakan oksidasi dari O2-. Berarti reaksi oksidasinya adalah O2- menjadi O2. Di sini kan oksigennya ada 2, berarti Ustazah taruh koefisien di sini 2. Muatannya kan -4, di sini 0, berarti di sini ditambahkan dengan 4 elektron. Oke. Reaksi totalnya sama seperti biasa kalau kalian mencari reaksi total. Ini 3 elektron, sini 4 elektron, berarti yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 3. Berarti 4 Al3+ ditambah 6 O2-, elektronnya kan 12. Sama ini nanti 12, Ustazah coret langsung ya. Menjadi 4 Al ditambah dengan 3 O2 gini. Jadi nanti reaksi elektrolisis yang terjadi pada leburan Al2O3 dengan elektroda grafit adalah sebagai berikut. Gitu ya, bisa ya.